Dibilang sambungan dong rambut gua udah tahan-tahan gak potong selama 7 bulan. Yang biasanya potong rambut sebulan sekali, sengaja mau manjangin dan dibilang sambungan. Mana sambungannya? Ya Allah, ada aja orang-orang rambut asli dibilang sambungan. Ini teh kacamata, lain sambungan. Gua mau tanya, siapa yang bikin iklan kayak gini? Lebih happy, GoFoodin aja. Diskon. Banyak diskonnya loh. Bagaimana pemirsa? Meriah bukan? Reso aku gak iso, elenerku gak rotolo. Terus opo makeupku jan uwane. Yes my friend say hi. Api erai murai kudu whatever you wanna do. Buwon cipol body shaming garai crying kendat kendut kura kuru lambemu. I love my body and you should too. Siji loro telu hey all. Guys, orang sering sekali namanya sama saya, kenapa sih muka-muka orang Rusia itu jutek sekali guys. Jangankan jutek, lu kalau masuk ke toko ya di Rusia ya, muka penjualnya tuh kayak gini guys. Nah kalau lu masuk ke toko di Indonesia kan orangnya selamat siang, apa kabar, ditanyakan baik, senyum kan, ramah kan. Nah kalau di Rusia lu masuk ke toko ya mukanya pokoknya kayak gini guys, percis kayak gini guys. Nyari apa lu? Kayak gitu guys. Jangankan jutek, jangankan juga, emang orang-orang sana tuh seperti itu guys. Mau gimana lagi? Nek kangen iku ketemu aja VC. Apa mana dititipno nang angin, mesakno angine mobat marit kabotan titipan. VC pap. Ketemu ngono lho. Kan aku yo kangen. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Siska Rakin alias Siti Kamarati. Di video kali ini aku mau nge-share yaitu sebelumnya aku mau ngomong ke kalian, aku minta maaf kalau ada salah-salah kata di dunia perhitungan. Dan apapun yang terjadi, aku nggak bakalan bubar di tengah jalan. Mau itu iklannya bulan depan nggak dapet, mau itu harus ditunda tahun depan atau kapan, yang penting aku nggak akan berhenti sampai di sini aja. Pertama sih aku udah yakin ya mau mencapai puncak, mungkin kurang 1000 jam tayangan lebih sih kalau aku bilang. Tapi dalam waktu 1 bulan itu nggak gampang guys, dalam waktu 1 bulan mencari segitu, karena akhir-akhir ini aku dapat seperti itunya tuh baru jam tayang tuh terkejar cepat itu baru akhir-akhir ini gitu loh. Jadi selama hampir 1 tahun bikin YouTube, baru bulan-bulan kemarin aku perkembangannya cepat, karena biasanya aku hanya sub, aku nggak tahu siapa, aku cuman nggak tonton sampai selesai entah bagaimana atau apa. Tapi sekarang aku baru sadar, oh ternyata kita semuanya harus sampai selesai, dan lebih baik kita nggak usah sub, tapi kita dengan pelanggan setia. Aku ucapin makasih banyak banget buat kalian yang dukung aku dari awal sampai sekarang. Kalian hebat banget yang udah dukung aku dari awal. Kemudian buat temen-temen yang cuma datang di awal doang, aku tuh gini mikirnya, kok sampai sampai sekarang kok si itu nggak pernah kelihatan kemana, kok dia cuma datang sampai di awal-awal sampai pertengahan. Ternyata aku lihat YouTube-nya udah nggak aktif lagi 1 tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, bahkan paling cepat nggak aktif 3 bulan yang lalu guys. Dan itu rasanya tuh seperti
kangen, rindu, kehilangan teman yang selama ini aktif, ternyata dia nggak aktif. Itu rasanya tuh sedikit sedih ya guys. Kemudian aku lihat, pokoknya kalian lihat orang yang rajin komen di tempatku itu mesti udah ada iklannya. Kalau nggak channelnya bener-bener bagus, bener-bener berkembang. Beda cuman yang datang di pertengahan atau di akhir ini atau di awal-awal cuma sebentar. Dan buat yang kalau kalian lihat yang sering banget di akhir-akhir ini banyak komen yang datang itu aja, itu mesti mereka yang channelnya udah bagus, udah ada iklannya dan udah di atas. But it's okay, tapi ini tapi ini benar-benar beda dari yang lain. Kalau misalnya yang lain itu udah klarifikasi, ada masalah kemudian baru klarifikasi, ini aku beda, ini aku pra klarifikasi. Jadi ini benar-benar beda dari yang lain. Kalau sama dengan yang lain namanya bukan Siska Ratih, bukan Siti Kamaratih. Apalagi logatku dulu ya, logatku dulu waktu zaman semea, waktu zaman sekolah, bukan Siska Ratih namanya kalau bukan buat masalah gitu. Tapi itu merupakan kebanggaan tersendiri karena kita bikin masalahnya juga masalah kenakalan remaja, bukan masalah di kantor, di lingkungan masyarakat. Kita nggak seperti itu. Nah jadi ini benar-benar beda. Aku klarifikasi, aku nggak mau besok kalau misalnya udah ada iklannya tiba-tiba ada orang baru nongol bikin aku dulu pernah punya masalah sama ini, dia begini, aku dulu pernah gini, atau mungkin ada orang yang kasih video nggak jelas atau foto nggak jelas yang mukanya diganti aku atau apa. Aku mau klarifikasi dari sekarang biar kalian nggak salah paham. Jadi kalau misalnya ada kesalahanku yang nggak sengaja ataupun nggak sengaja, tolong dimaafkan. Karena kalau sekarang aku bikin video misalnya melakukan kesalahan apapun atau misalnya mabuk-mabukan atau yang kontroversial sekalipun, orang nggak bakalan ngelirik guys, karena belum ada iklannya. Setan aja nggak mau ngelirik, apalagi orang gitu loh guys. Kecuali udah ada iklannya, ibarat kata kayak cerita artis-artis tertentu yang dia waktu masih di bawah, cewek-ceweknya nggak ada yang mau kelihatan. Begitu udah di atas, berapa orang ngaku-ngaku sebagai mantan istri atau apa. Padahal itu kejadian sudah 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dan baru nongol sekarang di saat orang tersebut udah sukses-suksesnya gitu loh, sudah lancar-lancarnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya ibarat kata kalau belum ada iklannya ini, jangankan subscriber, setan aja nggak mau ngelirik. Tapi kalau misalnya kita udah ada iklannya, ini belum ada iklannya aja ya, baru meningkat, yaitu subscribernya udah di atas 5.000, penontonnya juga jumlah tayangnya udah banyak. Jumlah tayang sama jam tayang beda ya, di penayangnya tuh udah banyak, udah mencapai 70.000. Itu bukan hal yang kecil, itu banyak sekali akun-akun YouTuber yang bukan pemula, dia datang masih sering komen, alhamdulillah, walaupun ada kadang yang neror tapi tak hapus. Jadi banyak sekali akun YouTube, mungkin mereka waktu itu cari video tentang menu apa, masakan apa, atau tempat wisata apa, kemudian nemu namaku, langsung tertarik, di subscribe juga bisa. Tapi kalau ada orang yang iseng atau YouTuber pemula, kalau kalian misalnya lihat di video-video artis lain atau di video YouTuber lain yang udah ternama, kemudian subscriber videonya itu benar-benar bagus, kemudian ada subscriber setia, mereka mengatakan, lu nyepelein wifi gue, lu nyepelein kuota gue, lu nyepelein wifi tetangga gue, lu nyepelein wifi yang gue maling, yang gue colong atau apalah itu. Padahal durasinya cuma 30 menit ya. Itu kan bukan YouTuber pemula, bukan mereka yang berjuang sedikit curang ya, berjuang sak-sak. Kalau mereka nonton video 30 menit, 50 menit, bahkan 2 jam. Mereka sehari mungkin nonton 1 video YouTube, 2 video YouTube, 3 video YouTube yang mereka sukain atau yang mereka cari tentang apa. Kan kalau kita 1 hari itu minimal mungkin 20 ya, kalau yang banyak yang komen atau mungkin yang rajin YouTube itu sehari minimal 20. Bayangkan kalau 1 orang tuh 10 menit, kan udah 200 menit. 200 menit sama aja udah hampir udah 2 jam lebih kan, 1 jam 60 menit 120 udah hampir 4 jam. Beda sama mereka yang
nyepelein movie gue lo, misalnya ada artis yang upload 15 menit 20 menit, lu nyepelein kuota gue lah. Mereka cuma nonton 1, 2, 3, 4, 5 video mungkin paling banyak, karena mereka bukan YouTuber pemula, mereka nggak support. Tapi bagi kita yang menonton banyak banget YouTube itu, kita agak pusing ya. Tapi mau gimana lagi, ini adalah suatu balasan kita ke orang-orang lain yang sudah setia komen di kita, masa ya kita nggak balik. Ya mungkin aku minta maaf kalau kadang aku nggak sempet balik ke 1-2 orang yang belum terbiasa atau mungkin nggak terbiasa komen. Tiba-tiba dia komen kok video dia mau dimintain balik kok 30 menit padahal nggak pernah komen biasanya, mungkin seperti itu. Kadang aku minta maaf. Tapi buat kalian yang mau nyokret, mau ngajak berteman, boleh aku setujuin. Jadi itu guys, jadi buat ini biar yang melihat bukan YouTuber support aja, YouTuber yang nggak pemula gitu loh, yang sering menyepelekan kita yang nonton cuman kita saling support atau kita bikin video 5-10 menitan, karena yang kita tuh banyak guys, nggak cuma 5 orang, lebih dari 10 orang, bahkan ada yang 30 orang, sampai dia bisa dikatakan spam tuh karena kebanyak banget itu. Jadi buat kalian aku harap bisa maklumi dan mengerti dan juga saling bekerja sama. Suatu saat nanti ada yang bikin masalah atau ada yang menjelek-jelekkan atau apa, misalnya udah ada iklannya, tolong jangan percaya. Aku udah nggak mau klarifikasian lagi. Kalau misalnya itu misalnya itu belum terlalu parah ya, karena kebanyakan orang yang YouTubernya udah ada iklannya tuh pasti, atau mungkin orang udah di puncak-puncaknya pasti ada aja masalah. Karena apa? Di sini kan aku orangnya agak khawatir, agak sumelang. Aku di sini belajar walaupun ini belum lulus, belum sampai ada iklannya sekalipun. Misalnya ini belum ada iklannya sekalipun, aku juga nggak bakalan putus asa gitu aja. Jadi kalau misalnya nggak ada iklan, belum ada iklannya, aku tetap sabar. Aku nggak mau gegabah, karena aku udah dibilangin sama guru aku kalau posisi kita itu kalau pas lagi tumbang jangan terlalu dipikirkan, karena itu bakal terlewatkan. Dan kita juga jangan terlalu senang dulu kalau udah ada iklannya. Masalah apa aja jadi mencapai 4.000 jam tayang pun belum tentu langsung dapat iklan, pasti ada aja kita disuruh absen dan lain sebagainya. Itu bener-bener gak mudah. Jadi kita jangan mudah senang dan jangan mudah sedih gitu loh guys. Aku orangnya gitu, karena kalau misalnya hari ini kita seneng, misalnya hari ini kita bahagia mendapatkan apa, kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok, kejutan apa hari esok. Misalnya seperti kemarin ini ya, kemarin aku habis seneng sama cowok aku, jalan-jalan happy, paginya aku dapat surat dari YouTube tentang aturan baru. Waduh, aku langsung sedih setengah mati, tapi aku nggak gegabah, aku langsung cari di internet. Ya walaupun kadang orang bilang yang namanya masalah pasti habis itu besok lewat, orang udah nggak anggap atau apa. Tapi ini kayaknya ini bukan masalah, tapi ini kedepannya yang kita hadapin di kedepannya gitu loh. Jadi berjalan terus sampai ke depannya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Mau itu lama, mau itu cepat, yang penting aku udah memberikan usahaku buat kalian. Kalau misalnya aku belum dapat jam tayang, aku juga bisa seperti kalian, aku juga bisa membantu nonton jam tayang di YouTube kalian masing-masing ya guys. Oke guys, jadi aku di sini tetap agak santai walaupun belum dapat iklan. Aku nggak ngoyo banget, aku langsung bikin video misalnya yang heboh, kayak misalnya yang lain bisa mengejar cepat dengan misalnya ada orang yang tiba-tiba emak-emak itu rapi kaosan tomboy, tiba-tiba emak itu bikin video misalnya keroan di memek, keroan di selangkangan, keroan di tete, kan kayak gitu. Dia habis itu banyak banget yang nonton, meledak dan akhirnya dapat iklan. Nah kalau misalnya untuk seperti itu aku nggak bisa, ya tak akui sih emang selangkanganku tuh emang putih nggak gelap. Jadi waktu aku masih gadis, waktu aku dari kecil sampai aku habis menstruasi kayaknya ya, pokoknya habis menstruasi,
SMP tuh selangkanganku gelap banget. Aku padahal gak pernah aneh-aneh, selangkanganku gelap banget. Ya aku agak ada dagingnya juga sih. Tapi setelah melahirkan ini selangkanganku benar-benar mulus, benar-benar putih, gak gelap ya, sedikit gelap tapi gak gelap kayak orang-orang yang tips memutihkan selangkangan. Aku juga gak bikin video tentang selangkangan, tentang meme atau apalah itu. Intinya walaupun selangkanganku ini putih banget, mulus dan gak ada dagingnya, gak gelap, tapi aku juga nggak mau mengejar dengan cara yang seperti itu, karena itu adalah cara yang haram untuk mendapatkan jumlah penonton yang meledak. Ya udah semampunya aja, sebisanya. Kalau misalnya dalam bulan ini belum tercapai, ya ini mungkin berapa hari lagi ya yang ditentukan oleh YouTube, dan ini kalau misalnya belum tercapai nggak apa-apa, it's okay. Aku tetap mau menemani kalian, mengomentari video kalian dari yang dulu sampai sekarang. Aku tetap mau menemani kalian sampai habis. Bahkan ada yang subscribernya udah 10.000, videonya sebagai videonya 0, tapi dia tetap setia untuk hadir kepada kita. Atau aku terima kasih banget buat kalian yang misalnya belum bikin video baru, udah lama banget belum bikin video, tapi kalian masih rajin komen setiap aku upload. Aku apresiasi banget. Dan masalah untuk yang aneh-aneh biar viral, aku sementara ini nggak bisa. Ibaratnya kita disuruh prihatin dulu, tapi kalau untuk prihatin banget kayaknya aku juga belum mampu ya. Ibarat kata kalau orang-orang yang bekerja itu kalau sudah diterima di kantor, mereka ada yang tindian, semiran, tatoan, di semir kuning-kuning kayak tai full body atau di apalah itu kan mereka kayak gitunya setelah mereka diterima di kerjaan. Waktu mereka mau daftar kan mereka masih rapi, ibaratnya kita gitu. Aku belum lulus monetes, tapi kadang aku sering kilaf sama someone. Mungkin itu yang agak menghambat di pekerjaan atau di dunia per-YouTubean. Oke guys, dan sebelumnya aku sekali lagi aku minta maaf ke kalian kalau misalnya ada salah-salah kata ya, karena mungkin selama ini aku udah, padahal jam tanya udah bener-bener banyak. Bahkan di antara mereka yang 50 ribuan udah ada jam tanya ada gitu loh. Jangankan 50 ribu, berapa ya, emang 50 ribu, 45 ribu aja udah ada jam tayangnya. Tapi mereka ternyata udah dari berapa tahun yang lalu, dan durasi mereka juga panjang-panjang. Dan mungkin yang menghambat YouTubeku selama ini kadang aku juga kilaf sama pacar aku ketemu seminggu 3 kali 2 kali. Dan kalau misalnya ketemu tuh ya kadang yaitu kita akui emang sebenarnya sih nggak pengen kilaf, tapi mau gimana lagi, kita mungkin karena itu ya yang bikin menghambat YouTube-nya ini. Tapi aku merasa aku nggak pernah mencuri, aku nggak pernah membunuh, aku nggak pernah memfitnah, aku nggak pernah mencemarkan nama baik, aku nggak pernah meneror, maling, korupsi atau apa itu. Tapi ada satu yang selama ini bikin ganjel di pikiran aku, dan aku merasa bersalah banget, yang merasa ini hidupku yang agak kurang. Jadi benar-benar mungkin ini yang menghambat YouTube-nya ya. Jadi kadang aku kilaf sama soban, tapi it's okay. Mungkin itu yang menghambat YouTube ya. Sekali lagi itu mungkin yang menghambat aku, tapi kalian harus maklumi itu. Mau gimana lagi, karena bagiku cinta itu kebutuhan yang utama. Kebutuhan utama itu cinta. Kalau orang lain kebutuhannya mau primer, mau sekunder, mau beda. Kalau aku kebutuhan utamanya cinta. Terserah orang mau bilang apa, orang mau bilang alay, orang mau bilang apa, itu adalah kebutuhan utamaku. Jadi kalau misalnya kadang aku nggak selesai, nggak fokus di YouTube, atau mungkin Tuhan marah sama aku udah sholat, aku udah baik dan lain sebagainya, tapi kadang aku sering kilaf, mungkin Tuhan juga marah, aku juga bisa, karena aku juga bukan ateis, aku percaya Allah, aku percaya mukjizat Allah. Jadi kalau misalnya aku walaupun aku pakai spiral, tapi aku takut kalau misalnya kebobolan. Karena kalau orang ateis udah pakai alat seperti itu, mesti dia mikirnya nggak bakalan
terjadi gitu loh kalau orang ateis ya. Tapi karena aku orang yang punya agama, punya keajaiban, aku takut itu terjadi. But itu jadi walaupun di sini tuh sebenarnya sama hidup tuh kita tuh disuruh prihatin ya kan. Ada orang yang ibaratnya masuk di pekerjaan tuh di jalur cepat atau di jalur lambat, atau mungkin ada yang kadang sama dengan atasan sebelum daftar udah rela photoshoot atau apa nanti diterima. Nah ini ibaratnya kayak orang yang tiba-tiba ada emak-emak tomboy banget, terus tiba-tiba dia bikin video keroan di memek, keroan di selangkangan, keroan di tete, misalnya kan seperti itu. Tiba-tiba penontonnya membludak dan akhirnya jam tayangnya terpenuhi. Lah sebenarnya aku nggak mau kalau disuruh kayak gitu. Padahal jujur ya, selangkanganku ini putih banget karena waktu habis main dulu waktu zaman perawan, waktu belum nikah, selangkanganku ini gelap, ada dagingnya, beneran gelap ada dagingnya. Dan nggak tahu kenapa habis melahirkan ini dangkalnya hilang, mulus, dan juga ya aku rawat sedikit ya, jadi bersih, benar-benar mulus dan putih gitu loh. Daerah selangkanganku tuh benar-benar putih mulus, nggak segelap yang dulu banget. Kalau bikin kayak gitu ya tetap aku nggak berani guys. Misalnya aku bikin video keroan di selangkangan atau di apa untuk mengejar jumlah, aku nggak bisa kalau disuruh seperti itu. Dan sebenarnya kita tuh disuruh prihatin dalam YouTube, kita ngupload video yang bagus-bagus, yang menarik, kita kurangin hal yang nggak baik, mungkin itu bisa cepat. Tapi kalau untuk seperti itu agak susah. Ibaratnya kan kalau orang kerja, kan kalau orang udah diterima di kerjaan, banyak yang misalnya sumbernya kuning-kuning kayak tai, tatoannya banyak sekali, cewek cowok, tindiknya macem-macem dan lain sebagainya, kemudian ngerokok, minum, itu mereka kayak gitu pas udah diterima di kantor tersebut. Tapi sebelum mereka diterima atau sebelum mereka itu wawancara, apa yang mungkin mereka tuh waktu diwawancara tuh mereka udah tindian, persingan, tatoan dan lain sebagainya, semiran kuning-kuning kayak tai atau di bleaching doang, kan nggak mungkin. Mereka seperti itu kadang yang udah diterima. Nah ibaratnya aku disuruh prihatin dulu seperti itu, tapi itu agak susah. Jadi aku kadang sering khilaf sama pacar aku, mungkin itu yang menghambat aku fokus ke YouTube, atau mungkin Tuhan marah dan lain sebagainya. Aku juga nggak tahu. Aku nggak pernah mencuri, aku nggak pernah memfitnah, aku nggak pernah membunuh, aku nggak pernah maling, aku nggak pernah mencemarkan nama baik. Tapi kadang aku jujur, aku yang bikin aku ganjel ini, aku kadang sering khilaf sama someone. Itu mungkin yang bikin Tuhan marah atau menghambat YouTube. Tapi tolong kalian maklumin karena aku hanya manusia biasa guys. Bye. Apa lo lihat-lihat? Tangan kosong kalau berani. Ya Allah. Ma, tuh mamu akeh, Ma. Ketek metani ketek. Astagfirullahaladzim. Anak ketek metani mbok e. Wes lah, aku ngomong dulu. Assalamualaikum. Cium. Cium. Wah, tenanan tuh, cium. Cium nih. Yang sayang. Yang kok nggak ada, hilang anjing. Oh iya, gue jomblo. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history. Yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain.
like a symphony. You and I, we got history, yeah.